Pada laporan observasi sekolah ini, saya mengamati observasi yaitu pada sekolah MAN 1 Bandar Lampung. Adapun lembar observasi pengamatan yaitu yang pertama, lembar observasi pengamatan kultur sekolah. Yaitu yang pertama ada aspek pengamatan mengenai program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi pada program 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun ini sudah terlaksana. Jadi para warga madrasah MAN 1 Bandar Lampung ini selama bertemu ataupun bertatap muka, mereka menerapkan 5S ini, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua itu ada program Jumat Bersih. Pada program Jumat Bersih ini belum terlaksana. Tidak ada program Jumat Bersih yang spesifik, melainkan hanya piket biasa saja. Kemudian itu yang ketiga ada upacara bendera. Pada upacara bendera ini yaitu sudah terlaksana dan dilaksanakannya setiap hari Senin. Kemudian ada upacara hari besar lainnya yaitu sudah terlaksana, dan pada upacara hari besar ini dilaksanakan setiap hari besar. Kemudian ada program tahfiz. Program tahfiz ini sudah terlaksana dan dilaksanakan setiap hari pada sebelum KBM. Jadi sebelum memulainya kegiatan belajar mengajar, para siswa-siswi di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini mereka melakukan program tahfiz. Kemudian yang keenam yaitu ada program kegiatan pembiasaan. Itu yang pertama ada kegiatan pelaksanaan ibadah bersama. Jadi kepada kegiatan pelaksanaan ibadah bersama ini sudah terlaksana, yaitu mereka setiap sholat zuhur, Jumat, dan Asar dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid, dan mereka juga dianjurkan untuk melakukan sholat duha. Selanjutnya yaitu yang B ada program tadarus. Jadi pada program tadarus ini sudah terlaksana. Itu dilaksanakannya pada setiap sebelum memulai KBM di hari Selasa sampai Jumat. Jadi para siswa-siswi di MAN 1 Bandar Lampung ini pada sebelum kegiatan belajar mengajar, mereka melaksanakan kegiatan tadarus. Itu ada salah satu siswa yang sudah dijadwalkan atau ditugaskan beliau mengaji di tempat kantor, dan beliau akan terdengar suaranya di setiap kelas, karena di setiap kelas itu terdapat pengeras suara. Kemudian yang C ada penggunaan seragam sekolah. Pada program penggunaan seragam sekolah ini sudah terlaksana. Adapun peraturan seragam setiap harinya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai seterusnya itu sudah terlaksana, sudah ada programnya. Kemudian yang dia itu ada anjuran memanfaatkan waktu. Jadi anjuran memanfaatkan waktu ini sudah terlaksana. Seluruh warga madrasah sudah memanfaatkan waktu yang sudah ditentukan setiap harinya. Seperti pada jam pelajaran, para warga ataupun para siswa madrasah ini masuk ke kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian pada saatnya istirahat, pada saatnya sholat, mereka memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang ketujuh itu ada kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Nah, pada kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas ini di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini belum terlaksana karena di sana tidak adanya kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas. Jadi ketika bel berbunyi, para siswa-siswi ini langsung memasuki kelas. Tidak ada kegiatan baris berbaris. Kemudian yang kedelapan itu ada program gerakan cuci tangan. Ya, pada program gerakan cuci tangan ini sudah terlaksana. Itu setiap sudut sekolah ataupun di setiap depan kelas sudah adanya tempat cuci tangan. Jadi para warga ataupun siswa-siswi Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini mereka sudah melaksanakan program cuci tangan ini.
Kemudian yang ke-10 yaitu ada program kelas meeting. Ya, pada program kelas meeting ini sudah terlaksana di MAN 1 Bandar Lampung, dan program kelas meeting ini dilaksanakan setiap selesai ujian akhir sekolah. Jadi pada setiap selesai ujian akhir sekolah, para siswa-siswi di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini melaksanakan program kelas meeting. Kemudian yang ke-11 yaitu ada program kurban. Ya, pada program kurban ini sudah terlaksana. Jadi di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini sudah ada dan dilaksanakannya program kurban ini, yaitu pada saat Idul Adha atau sehari ataupun 2 hari setelah Idul Adha. Kemudian yang ke-12 yaitu ada program 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Ya, pada program 5K ini di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini sudah terlaksana. Contohnya pada program kebersihan, program piket di setiap harinya pada tiap-tiap kelas. Jadi pada setiap kelas sudah dijadwalkan program piket di setiap harinya gitu. Jadi setiap harinya sudah bergantian dengan siswa-siswa yang lainnya, sudah dijadwalkan. Kemudian untuk keamanan di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini sudah terlaksana karena adanya satpam dan tanggung jawab semua warga madrasah. Kemudian ada ketertiban juga sudah terlaksana dan sudah diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung ini. Kemudian ada keindahan juga sudah terlaksana, seperti banyaknya tanaman serta terdapat pohon-pohon yang rindang di MAN 1 Bandar Lampung ini. Ya, kemudian ada kekeluargaan ini sudah terlaksana juga. Contohnya ketika ada warga Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini, ada seperti siswanya atau karyawannya, gurunya yang sedang sakit, mereka ini membantunya gitu, membantu dan menjenguk orang-orang yang sakit tersebut. Kemudian yang ke-13 itu ada program piket membersihkan kelas setiap harinya. Ya, pada program ini juga sudah terlaksana dan sudah diterapkan di setiap kelas. Setiap kelas sudah dijadwalkan setiap harinya. Jadi pada setiap harinya itu ada yang membersihkan kelas. Kemudian yang ke-14 yaitu ada program zakat. Pada program zakat ini sudah terlaksana setiap harinya. Program zakat ini sudah terlaksana dan dilaksanakan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Biasanya itu dilaksanakannya program zakat. Kemudian yang ke-15 itu ada program amal Jumat. Nah, pada program amal Jumat ini sudah terlaksana juga dan dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Jadi setiap hari Jumat pagi biasanya anak OSIS itu mengelilingi setiap kelas-kelasnya gitu untuk mengambil amal zakat Jumat ini, amal Jumat ini. Kemudian yang ke-16 itu ada kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka juga sudah terlaksana dan sudah diterapkan. Jadi kegiatan pramuka ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan Sabtu. Jadi di MAN 1 Bandar Lampung ini setiap hari Jumat dan Sabtunya ini khusus untuk kegiatan pramuka ataupun ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian yang ke-17 itu ada kegiatan senam bersama. Ya, pada kegiatan senam bersama ini juga sudah terlaksana dan pada program ini juga dilaksanakan pada setiap Sabtu pagi. Jadi setiap Sabtu pagi seluruh warga MAN 1 Bandar Lampung ini melaksanakan program senam bersama. Ya, kemudian selanjutnya yaitu ada lembar pengamatan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Ya, pada pengamatan ini yaitu komponen yang diobservasi, yaitu yang pertama ada siswa mencium tangan guru atau orang dewasa lainnya. Ya, pada komponen yang pertama ini yaitu sudah dilaksanakannya, yaitu ketika saya melakukan observasi di sana, saya melihat para siswa-siswi yang bertemu dengan guru ataupun orang dewasa lainnya, mereka mencium tangan dan bersalaman kepada
guru atau orang dewasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar mengajar. Ya, pada komponen yang kedua ini juga itu sudah terlaksana ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, para siswa memperhatikan guru di depan kelas. Jadi pada kegiatan belajar mengajar, para siswa-siswi ini fokus gitu untuk memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada siswa meminta izin untuk keluar kelas. Ya, pada komponen yang ketiga ini sudah terlaksananya juga. Jadi ketika para siswa-siswi yang ingin keluar kelas, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada guru. Contohnya ketika ingin pergi ke toilet ataupun ada keperluan lainnya. Ya, kemudian komponen yang keempat yaitu siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Ya, pada komponen yang keempat ini sudah terlaksana. Ini ketika siswa berkomunikasi dengan guru, mereka menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Contohnya seperti pada saat pembelajaran berlangsung di kelas, ketika guru menjelaskan ataupun ada tanya jawab dengan siswanya, siswa ini memberikan respon dengan baik dan sopan. Kemudian komponen yang kelima yaitu siswa menaati peraturan sekolah. Ya, pada komponen yang kelima ini sudah terlaksana. Para siswa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Contohnya, ketika penggunaan seragam sekolah, setiap hari Senin, Selasa itu mereka mengikuti aturan sekolah. Kemudian komponen yang keenam yaitu siswa jujur dalam mengerjakan tugas. Ya, pada komponen yang keenam ini sudah terlaksana juga. Siswa mengerjakan tugas secara jujur. Contohnya ketika pada saat latihan ataupun guru mengerjakan tugas di kelas, mereka mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu siswa mandiri di dalam kelas. Ya, pada komponen ini juga sudah terlaksana dan siswa melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Ya, pada poin selanjutnya itu ada poin ke-8, siswa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, pada komponen yang ke-8 ini juga sudah terlaksana. Siswa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Seperti ketika pada saat belajar, ketika mereka ditanya oleh gurunya tentang materi yang akan disampaikan, mereka akan menjawab sesuai apa yang diperintahkan oleh gurunya gitu. Kemudian ada poin yang ke-9 yaitu mengenai siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Pada komponen ini juga sudah terlaksana. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini memiliki budaya menjaga kebersihan seperti tiket yang sudah disediakan setiap harinya. Kemudian juga ada setiap ada hari-hari besar, mereka akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih bersama untuk menyambut besar. Kemudian ke-10 itu ada praktik bekerja sama, yaitu ada bekerja sama dengan siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Ya, pada komponen ini juga sudah terlaksana pada kegiatan belajar mengajar. Siswa berkomunikasi dengan baik kepada gurunya, begitu sebaliknya guru juga berkomunikasi dengan baik dengan siswanya. Contohnya ketika pada saat pembelajaran guru menanyakan terkait dengan materi, terkait dengan kehidupan sehari-hari, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya. Ya, kemudian pada lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja, itu ada aspek pengamatan yang pertama yaitu ada visi dan misi sekolah. Ya, pada aspek pertama ini sudah terlaksana di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini. Tepatnya di sebelah panggung pentas seni yaitu terdapat visi dan misi sekolah, yaitu ada bentuknya seperti
seperti banner yang dipajang tepatnya di sebelah panggung pentas ini. Kemudian yang kedua yaitu ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Ya, pada aspek yang kedua ini sudah terlaksana dan dilaksanakan yaitu pada saat matsama atau pada masa penerima peserta didik baru lagi pada setiap awal tahun, pada setiap semester baru. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu ada bagian struktur organisasi sekolah. Ya, pada aspek yang ketiga ini belum terlaksana ya, belum ada bentuk yang benar-benar berupa fisik, secara fisiknya di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini. Tapi bagian tersebut adanya hanya file di komputer, belum ada yang terbaru yang belum dipasang. Kemudian yang keempat ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Ya, pada aspek ini belum terlaksana juga, hanya di file-file komputer saja, belum ada bentuk secara fisiknya. Kemudian yang kelima itu ada sosialisasi program kerja sekolah. Pada aspek ini juga sudah terlaksana dan dilaksanakan itu pada saat yang sama dan saat ada kunjungan dari pihak lain. Kemudian yang keenam yaitu ada sosialisasi tata tertib sekolah. Ya, pada aspek ini juga sudah terlaksana dan dilaksanakan pada saat matsama. Kemudian pada aspek yang ketujuh tadi ada sarana dan prasarana sekolah, yaitu ada sarana ini yang pertama ada peralatan pendidikan atau media pembelajaran seperti papan tulis, penghapus, LCD, proyektor, speaker, televisi, meja dan kursi, dan semua itu sudah ada. Peralatan itu sudah ada dan tersedia semua di kelas. Namun ada yang tidak merata seperti proyektor, ada kelas yang masih ada dan ada juga yang sudah tidak ada gitu karena berfokus ke TV, dan beberapa kelas menggunakan TV sebagai penggantinya. Kemudian juga ada yang kedua tadi ada peralatan pendidikan, yang kedua ada buku dan sumber belajar, dan ini juga sudah ada seperti bentuknya berupa buku cetak, SKS, dan buku bahan habis pakai itu belum ada. Laboratorium, tempat ibadah, toilet, kamar mandi, dan kantin, dan semua itu sudah ada di Madrasah Aliyah 1 Bandar Lampung ini. Ya, untuk selanjutnya itu ada lembar pengamatan pengelolaan pendidikan. Ya, pada lembar pengamatan pengelolaan pendidikan ini yaitu terdapat aspek yang pertama itu pengelolaan kesiswaan, yaitu berupa tersedianya pedoman penerimaan peserta didik baru. Itu sudah ada, itu berupa brosur atau tersedianya di brosur PPDB dan di web Man 1 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua yaitu ada tersedianya pedoman orientasi peserta didik baru. Itu juga sudah ada setelah PPDB dan ketika matsama dilaksanakannya, itu setelah PPDB dan ketika matsama. PDB itu penerimaan peserta didik baru, dan ketika matsama itu pada orientasi siswa baru. Kemudian yang ketiga yaitu dilaksanakannya orientasi peserta didik baru, dan bagian dari itu juga sudah dilaksanakan dan dilaksanakannya pada setiap tahun ajaran baru. Kemudian yang keempat yaitu tersedianya dokumen presensi peserta didik ke sekolah, itu juga sudah ada dan disiapkan oleh pihak sekolah. Kemudian yang kelima yaitu tersedianya dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, itu juga sudah dilaksanakan, sudah ada dan penanggung jawabnya pada kegiatan tersebut yaitu OSIS bidang humas atau jurnalis. Kemudian yang nomor 6
tersedianya pelayanan untuk peserta didik seperti bimbingan konseling, perpustakaan, koperasi, dan bidang lainnya. Dan semua itu sudah tersedia di mata pelajaran ini. Kemudian yang ketujuh, tersedianya jadwal tiket siswa di kelas. Pada ini aspek ketujuh juga sudah tersedianya jadwal tiket di setiap kelas dalam bentuk bingkai, dan sebagian ada juga yang berbentuk papan pengumuman di kelas. Kemudian yang kedelapan yaitu tersedianya jadwal belajar siswa. Itu juga sudah tersedianya jadwal belajar di setiap kelas dalam bentuk bingkai, dan sebagian ada juga berbentuk papan pengumuman kelas. Yang kesembilan yaitu tersedianya kegiatan kokurikuler di sekolah. Itu juga sudah ada kegiatan sosialisasi dan pihak luar dan study tour. Seperti contohnya pada saat saya memasuki kantor ini ada kegiatan sosialisasi dari pihak luar, yaitu dari pihak BMKG. Pada saat itu pihak BMKG menjelaskan lalu memberikan materi mengenai BMKG, dan pada saat itu dilaksanakan tepatnya di Aula 1 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan kurikulum. Pertama yaitu tersedianya dokumen penunjang kurikulum seperti silabus, RPP, jadwal mengajar guru, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, dan semua itu sudah tersedia di mata pelajaran. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan personalia. Pertama yaitu tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik. Itu belum ada dalam belum ada di Bandar Lampung, hanya berupa file saja. Kemudian yang kedua itu tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga kependidikan, dan itu juga belum ada dalam bentuk fisiknya, hanya berupa file di komputer saja. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan keuangan. Itu yang pertama tersedianya papan informasi keuangan sekolah. Itu sudah tersedia, yaitu khususnya tempatnya di ruang bendahara. Kemudian yang kedua itu tersedianya sumber pendanaan sekolah. Juga sudah tersedia, dan sumber pendanaan sekolah ini tersedia khususnya di ruang bendahara. Kemudian yang kelima itu pengelolaan hubungan masyarakat di sekolah. Pertama tersedianya sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat, atau yang berupa papan pengumuman, mading, brosur, informasi digital seperti website, sosmed, dan lain-lain. Dan itu juga sudah ada dan sudah lengkap tersedia semua di Menua Bandar Lampung, kemudian M1 Bandar Lampung. Dan yang kedua itu tersedianya sosialisasi peran serta komite. Dan ini juga sudah tersedia, sudah ada, dan pelaksanaannya itu pada saat orientasi baru atau mansama, dan pada acara komite. Kemudian selanjutnya itu tersedianya struktur organisasi komite. Ini belum ada dalam bentuk fisiknya, yaitu hanya berupa file komputer saja. Dan yang B tersedianya job description atau tugas pokok dan fungsi setiap struktur organisasi komite sekolah, dan ini juga belum ada bentuk fisiknya, hanya berupa file komputer saja. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan sarana dan prasarana, seperti tersedianya daftar inventaris sekolah. Ini sudah tersedia, dan tepatnya ada di ruang kurikulum, tanggung jawab ruang kurikulum sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua itu tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Ini juga sudah tersedia, dan tepatnya itu ada di ruangan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai lembar pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, pada lembar pengamatan ini yaitu aspek pengamatan yang diobservasi, yaitu yang pertama mengenai tersedianya tata tertib sekolah, dan ini sudah ada dan tersedianya di depan gerbang atau tepatnya di depan pos satpam, dan ada di web M1 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua tersedianya tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Dalam bentuk fisik, tata tertib kelas ini belum tersedia, tidak ada bentuk fisiknya, hanya berupa file di dalam komputer. Dan kemudian yang ketiga
tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini sudah tersedia dan tersedianya tepatnya di ruang guru dan ada di web Man1 Bandar Lampung. Kemudian yang keempat yaitu tersedianya bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini juga sudah tersedia di Man1 Bandar Lampung. Dan yang kelima yaitu tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah. Ini juga sudah tersedia di Man1 Bandar Lampung dan tersedianya sanksi pada pelanggaran tertentu. Ini juga sudah ada dan sudah sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi ketika ada karena sudah terdapat pelanggaran tertentu. Jadi apabila ada yang melanggar, itu akan diberikan sanksi. Ya, kemudian lembaran selanjutnya itu mengenai lembar pengamatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini sudah tersedia dan dilaksanakannya pada setiap hari Sabtu, yaitu pukul 10.30 setelah senam dan kemudian yang ketiga itu ada pembinaan ekstrakurikuler. Ada kegiatan sosialisasi dari BMKG, kegiatan sosialisasi dari berbagai pihak luar. Kemudian yang kedua itu tersedianya jadwal pelaksanaan kokurikuler, dan itu juga sudah terlaksana seperti pada pelaksanaan study tour diadakan pada setiap kelas 11, kegiatan sosialisasi dari luar sekolah, dari luar madrasah, tidak ditentukan waktunya, hanya ada waktu-waktu saja ketika ada dari luar. Kemudian yang ketiga itu adanya pembinaan kokurikuler, itu juga sudah tersedia kokurikuler. Dan keempat itu adanya guru yang menjadi pembina kokurikuler, dan itu juga sudah ada guru yang menjadi pembina kokurikuler. Kemudian yang kelima yaitu setiap siswa mengikuti kegiatan kokurikuler, dan itu belum ada karena belum rata, hanya sebagian siswa saja yang mengikuti kegiatan kokurikuler ini. Seperti contohnya pada kegiatan sosialisasi dari pihak luar yang dikumpulkan Yola, itu hanya beberapa siswa yang mengikuti pada setiap kelasnya, hanya perwakilan dari kelasnya. Kemampuan manajemen kelas, dan itu sudah ada. Jadi pada saat
Kemudian poin selanjutnya yaitu guru menyampaikan materi dengan baik. Ya, jadi itu juga sudah terlaksana. Jadi pada saat penyampaian materi yang disampaikan sesuai dengan bahan ajar yang telah dibuat oleh guru, kemudian disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sehingga para siswa ini mudah memahami materi yang telah dijelaskan. Kemudian yang ketujuh yaitu guru mengalokasi waktu pembelajaran secara efektif. Itu juga sudah terlaksana. Jadi pada saat pembelajaran langsung guru mengikuti sesuai jadwal pembelajaran yang sudah ditentukan. Pada poin selanjutnya yaitu guru sudah menerapkan pembelajaran student centered dan itu juga sudah dilaksanakan. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru melakukan tanya jawab di pertengahan pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Jadi pada saat guru mengajar, guru ini memberi pertanyaan atau mengevaluasi dengan cara bertanya kepada siswa. Kemudian yang kesembilan yaitu guru menggunakan media sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Jadi ini juga sudah terlaksana. Media yang digunakan guru dalam pembelajaran itu sebagai panduan dan televisi. Kemudian yang ke-10 yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang baik dan efektif. Ini juga sudah terlaksana. Guru menggunakan media yang baik dan efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu pada poin 11, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan itu juga sudah terlaksana. Guru ini mengaitkan materi yang sedang dibahas dengan pengetahuan yang relevan, seperti mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian pada poin ke-14 adanya evaluasi di akhir pembelajaran dan itu sudah terlaksana. Jadi dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran ataupun berakhirnya pembahasan materi, guru ini mengevaluasi materi di akhir seperti tanya jawab ataupun keterkaitan materi dengan keterkaitannya materi dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ke-15 yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa dan itu sudah terlaksana. Jadi sebelum memulai pembelajaran dan di akhir pembelajaran, guru ini memotivasi siswa dan memotivasinya dengan mengaitkan materi yang dibahas. Kemudian yang ke-16 yaitu pada poin ini mengenai guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang seperti kolam renang, laboratorium, kebun aula, ataupun fasilitas lainnya, dan ini juga sudah terlaksana. Sesuai dengan mata pelajaran, seorang guru menggunakan sarana dan prasarana penunjang seperti ketika pada pelajaran casual atau olahraga, para siswa akan menggunakan lapangan untuk berolahraga dan laboratorium untuk mata pelajaran biologi dan sebagainya. Ya, kemudian pada lampiran ke-10 itu mengenai lembar pengamatan kompetensi dasar pedagogi guru. Ya, pada lembar ini aspek pengamatannya yaitu pertama memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, fisik, sosial, kultur, emosional, dan intelektual. Dan semua itu sudah ada dan sudah terlaksana. Jadi guru yang sudah memahami karakteristik peserta didiknya, khususnya itu pada kelas 11-3 yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Taufik. Hal ini dapat dilihat pada saat pembelajaran berlangsung, seperti peserta didik yang bersemangat dan ceria ketika mengikuti pelajaran tersebut dan tidak terasa jenuh karena seringnya interaksi antara guru dan siswa. Materi dalam pembelajaran pun dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan sering diselingi dengan candaan kepada para siswanya. Hal ini membuktikan bahwa guru sudah memahami karakteristik para siswanya. Kemudian poin yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dan itu semua sudah terlaksana. Jadi di Mat 1 Bandar Lampung ini tepatnya itu pada kelas 11-3 itu guru sudah memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Hal itu dapat dilihat ketika menyampaikan materi dengan baik dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
hikmah dari materi tersebut dan hal-hal positif dan dari materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan itu juga sudah terlaksana pada saat pembelajaran. Guru sudah membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya sehingga para siswa dapat memahami materi dengan baik dan mudah dimengerti. Kemudian yang keempat yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu seperti aktif, menyenangkan, dan student centered. Dan itu semua sudah terlaksana. Jadi pada saat pembelajaran, guru ini sudah membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya sehingga para siswa dapat memahami materi dengan baik dan mudah dimengerti. Kemudian poin yang kelima yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif, dan itu sudah terlaksana. Jadi pada saat pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan baik dan adanya interaksi antara guru dan siswa sehingga menjadi informasi untuk guru guna mengetahui apakah materi yang disampaikan mudah dipahami atau tidak. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat terkait materi dan didorong untuk aktif saat pembelajaran berlangsung. Ketika selesai pembelajaran, guru juga memberikan evaluasi dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai lembar pengamatan kompetensi dasar kepribadian. Ya, pada lembaran ini, pada aspek ini, aspek pengamati yang diamati itu mengenai penampilan. Yang pertama itu mengenai penampilan fisik, seperti kerapihan, kebersihan, keselarasan, dan berpakaian, dan itu semua sudah diterapkan, sudah ada. Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa guru maupun siswa yang saya amati dilihat dari penampilannya, guru dan siswa sudah menunjukkan penampilan yang baik seperti kerapihan, kebersihan, dan keselarasan dalam berpakaian dengan baik dan sopan. Kemudian yang poin yang kedua yaitu mengenai sikap keseharian seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menjadi teladan yang baik, dan itu semua sudah terlaksana. Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa guru dan siswa yang saya amati memiliki keseharian yang baik seperti guru dalam mengajar di kelas menangani siswa yang ribut dengan menegur tetapi dengan lembut, sabar dalam menghadapi siswa-siswanya, rendah hati terhadap rekan sesama guru, dan menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Kemudian pada poin yang ketiga itu mengenai menunjukkan etos kerja seperti bertanggung jawab, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri, dan semua itu sudah terlaksana. Jadi pada saat pembelajaran, guru ini bertanggung jawab dalam mengelola kelas, menyampaikan materi sehingga para siswa dapat memahami dengan baik, memiliki rasa bangga menjadi seorang guru dengan memberikan motivasi-motivasi terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian poin yang keempat yaitu menjunjung tinggi kode etik guru, dan itu semua sudah terlaksana, sudah ada sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa guru yang saya amati atau guru yang saya jadikan rekan di sana yaitu Pak Taufik, dan ini menjunjung tinggi kode etik guru seperti datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas sesuai dengan jadwal, mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar siswa tidak bosan, dan memberikan motivasi-motivasi dalam pembelajaran. Kemudian pada lembar selanjutnya itu mengenai lembar pengamatan kompetensi dasar sosial, yaitu pada yaitu pertama berkomunikasi secara efektif dengan siswa, tanggung jawab atau guru lainnya, atasan, dan tenaga kependidikan atau karyawan. Dan itu semua sudah terlaksana sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa guru ataupun rekan karyawan di Mansat Badalongkung ini berkomunikasi secara efektif dengan siswanya. Hal itu dapat dilihat ketika pembelajaran berlangsung, beliau berkomunikasi dengan siswanya secara interaktif. Di kantor juga berkomunikasi secara baik dengan guru lainnya dan karyawan lainnya, serta terjalin dengan baik juga dengan siswa. Kemudian yang poin yang kedua yaitu memiliki hubungan yang baik dengan siswa, rekan sejawat, atasan, dan tenaga kependidikan atau karyawan lainnya. Dan itu juga sudah terlaksana sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, bahwa guru dan karyawan di Mansat Badalongkung ini memiliki hubungan yang baik dengan siswanya. Hal itu juga dapat dilihat ketika pembelajaran berlangsung, ketika kegiatan-kegiatan yang ada di Mansat berlangsung, mereka ini berkomunikasi dengan baik dan secara interaktif.
baik di kantor maupun di luar kantor, itu menjalin hubungan secara baik dengan lingkungannya, serta menjalin hubungan baik juga dengan siswa dan atasannya yang kepala sekolah. Kemudian poin yang ketiga itu menjadi anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan itu juga sudah terlaksana. Bapak Taufik SPD ini telah terdaftar menjadi anggota PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia dan IGI, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian poin yang keempat yaitu beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar, dan itu juga sudah terlaksana sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan bahwa guru atau Pak Taufik ini sudah beradaptasi dengan lingkungan tempat mengajar secara baik. Hal itu dapat dilihat saat pembelajaran di kelas dan dapat berinteraksi dengan siswanya secara interaktif, lalu dengan rekan sesama guru, karyawan lainnya, dan kepala sekolah. Juga terjalin dengan baik ketika berada di dalam kantor. Kemudian poin yang terakhir yaitu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui grup WhatsApp atau komite. Sesuai dengan hasil, jadi itu sudah terlaksana sesuai dengan hasil pengamatan dilakukan bahwa guru memiliki hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Hal itu dapat dilihat ketika guru wali kelas di setiap kelasnya memiliki grup WhatsApp yang beranggotakan anak muridnya dan orang tua wali murid. Guna adanya grup ini untuk membicarakan hal-hal terkait dengan informasi penting, sehingga hal tersebut dapat terjalin hubungan yang baik antara guru dan orang tua siswa.